Saudara, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai fantastis sepanjang tahun 2022. Kita simak bersama saudara, hasil temuan PPATK transaksi keuangan mencurigakan mencapai 183,8 triliun rupiah dan nilai ini didapat dari laporan analisis 1.215 transaksi keuangan. Sepanjang tahun 2022, PPATK juga mencatat peningkatan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara yang mencapai 3,2 triliun rupiah. Lantas apa saja transaksi keuangan mencurigakan senilai 183,8 triliun rupiah dan berasal dari mana sumber dananya? Kita bahas usai tayangan berikut. Korupsi, narkoba hingga judi online menjadi sumber dana pencucian uang terbesar dari temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan PPATK sepanjang 2022. PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan mencapai 183,8 triliun rupiah. Nilai ini didapat dari 1.215 laporan analisis yang dilakukan PPATK sepanjang 2022. Terkait transaksi mencurigakan ini, PPATK telah menghentikan 2.112 rekening dengan total dana dibukukan mencapai 1,75 triliun rupiah. PPATK menyebut aliran dana tersebut mengalir pada banyak pihak termasuk oknum. Sepanjang tahun 2022 saja, 11 bulan ini PPATK telah menyampaikan 1.215 laporan hasil analisis. Laporan hasil analisis yang terkait dengan 1.544 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Dan dari 1.215 laporan analisis tadi itu value nilai dari angka nominal transaksi mencapai 183 triliun 883 miliar 58 juta 184.449 rupiah. Transaksi mencurigakan terkait salah satunya dengan modus pencucian uang. PPATK menjelaskan sumber dana pencucian uang terbesar dari kasus korupsi dan narkotika. Dari tindak pidana korupsi, nilai transaksi mencapai 81,3 triliun rupiah. Narkotika senilai 3,4 triliun rupiah, judi online senilai 850 miliar rupiah, robot trading 761 miliar rupiah, pornografi 114 miliar rupiah, transaksi ormas dan bisnis email kompromis 45 miliar rupiah. Menurut PPATK, modus paling sering dilakukan untuk menampung dana hasil korupsi adalah melalui polis asuransi, pasar modal, dan penukaran valuta asing. Pelaku biasanya menggunakan nama, keluarga, orang dekat, asisten rumah tangga, sopir pribadi, dan sebagainya. Salah satu temuan PPATK terkait transaksi mencurigakan di 2022 adalah aliran transaksi keuangan yang konsisten dari penambang batu bara ilegal Ismail Bolong kepada pihak tertentu. PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Trihartono menyebut temuan transaksi mencurigakan Ismail Bolong sepenuhnya telah dilaporkan kepada Kapolri. Kewenangan PPATK sejauh dia melalui transaksi keuangan sistem perbankan, ya itulah yang PPATK analisis dan fakta itulah yang disampaikan ke penyidik. Gitu. Di luar itu tentu saja itu kewenangan penyidik untuk mengungkap. Kami tidak menyatakan itu ada atau tidak ada karena memang kita cuma membaca dari segi transaksi keuangan aja. Kalau itu kan fakta-fakta itu kan bisa jadi di luar sistem keuangan. Semua temuan itu yang jelas sudah disampaikan ke Baris Krim Polri. Semua mengenai fakta transaksi keuangan Ismail Bolong kita sampaikan ke Kapolri. PPATK terus aktif dan secara intensif melakukan permintaan informasi terhadap pihak pelapor yang mayoritas adalah penyedia jasa keuangan. Selanjutnya hasil laporan PPATK diserahkan pada instansi penegak hukum untuk dilakukan penindakan sesuai undang-undang dan aturan hukum yang berlaku. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, PPATK menemukan transaksi keuangan mencurigakan senilai fantastis 183,8 triliun rupiah dari analisis 1.215 laporan transaksi, terdiri dari transaksi apa saja yang mendominasi temuan PPATK, serta apakah ini terkait tindak pidana pencucian uang. Kita bahas bersama dengan Natsir Kongah, Humas PPATK dan juga pakar tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnarsi. Selamat malam Pak Natsir dan juga Bu Yenti. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Aris. Selamat malam. Pertama saya ke Pak Natsir dulu. Pak Natsir, ini jumlahnya fantastis sekali, 183 triliun rupiah transaksi mencurigakan. Ini dari mana saja sumber dananya?
Ya kalau kita lihat di pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 itu kan ada 25 ya tindak pidana asal dari pencucian uang. Dan hasil dari National Risk Assessment yang kita lakukan itu pertama korupsi, tindak pidana pencucian uang yang terjadi ya. Lalu kemudian narkotika, kemudian kejahatan di bidang perpajakan, di bidang perbankan, lingkungan, dan seterusnya. Jadi itu semua hasil dari tindak pidana pencucian uang. Dari total 183 triliun ya, lebih yang disampaikan tadi. Oke, jadi sumber dana yang paling besar adalah dari hasil korupsi begitu ya. Nah, kalau untuk dari hasil korupsi ini dari pemerintah kah, legislatif atau seperti apa? Dari institusi dari mana saja? Wah, itu bisa oknum ya, oknum dari pejabat, penegak hukum, terkait dengan juga korporasi, pengusaha, dan lain-lain. Jadi pelakunya itu orang per orang, badan usaha, baik sipil maupun penegak hukum. Oke, pejabat, penegak hukum, korporasi bahkan juga termasuk di dalamnya. Nah, sebelumnya PPATK juga sempat mengungkap adanya transaksi keuangan secara konsisten ini dalam kasus tambang ilegal yang menyeret nama Ismail Bolong. Betulkah ini aliran dananya juga ke pejabat dari Polri? Iya. Antara lain itu. Ya, betul berarti ya? Dan detailnya ada di Mabes Polri ya, di penyidiknya. Jadi sudah kita sampaikan semua hasil analisis yang kita lakukan, Pak. Oke, berarti betul ada aliran dana ke pejabat tinggi Polri? Iya, oknum ada ya. Oknum, lebih dari satu orang? Ada lah, secara total gitu, saya nggak bisa sampaikan jumlahnya, karena ini terus masih dalam proses penyidikan. Oke, jadi PPATK menyebut ada oknum dari petinggi Polri, betul, dan sudah disampaikan laporan ini kepada Kapolri dan juga penyidik ya? Iya, betul. Oke, kita ke Bu Yenti. Bu Yenti, modusnya seperti apa sih soal tindak pidana pencucian uang ini? Ya, gini, saya nggak tahu ya, ini posisinya bagaimana dari PPATK. Kan PPATK merilis bahwa ada transaksi sampai 183 triliun gitu ya Pak ya, transaksi mencurigakan. Tapi kan itu nanti kemudian terjawab apakah transaksi yang mencurigakan 183 triliun dari PPATK itu kan nanti ditelusuri. Begitu ditelusuri diikuti oleh penegakan hukum, itu baru kita tahu bahwa oh ternyata yang dari data LHA dari PPATK itu ternyata terkait dengan korupsi, terkait dengan narkoba, terkait dengan judi online seperti itu ya. Walaupun tadi saya melihatnya kok apa ya? Ya ini nggak tahu satu keberhasilan atau satu ketidakberhasilan karena 183 triliun kalau saya tadi dengarkan yang bisa kembali kan hanya 1, sekian triliun ya Pak ya tadi ya. Iya kan ada nggak 3 triliun apa berapa? Iya, betul. Jadi artinya apa? Dari 183 triliun itu yang pada akhirnya kembali ke negara itu adalah sedikit sekali ya Pak ya tadi ya 1,3 triliun atau 3 triliun tadi itu satu. Artinya apa? Apakah yang 183 triliun yang menurut PPATK itu memang harus ditindaklanjuti gitu ya Pak ya? Ditindaklanjuti karena kan PPATK itu kan menganalisis atas laporan berkaitan dengan adanya transaksi 500 juta ke atas atau berapapun sepanjang itu mencurigakan gitu. Itu kan. Nah, itu jumlahnya 183 triliun dan kemudian kembalinya sangat sedikit. Artinya apa ini? Itu kan harus dijawab. Artinya yang lain-lain berarti masih jalan ya Pak ya, termasuk tadi yang disampaikan. Tapi Pak, saya masih ingat beberapa bulan lalu kan disampaikan bahwa yang ada transaksi yang mencurigakan dari judi online 155 triliun itu bagaimana ya dulu? Beberapa bulan lalu lah, 2 bulan lalu. Katanya terkait dengan judi online yang dirilis oleh PPATK pada waktu itu. Itu yang menjadi pertanyaan, apakah dari 183 triliun itu
kok sekarang menjadi 800 miliar yang dari judi online. Sementara waktu itu pernah dirilis 155 triliun adalah dari judi online saja. Artinya dari 183 triliun itu 153 triliun ini 155 triliun ini belum terjawab, ini yang di mana gitu. Jadi kalau dari 183 triliun LHA yang diserahkan ke penegak hukum kan gitu ya, sesuai dengan 25 jenis kejahatan tadi, kalau narkoba ya bisa ke BNN, bisa ke polisian kan gitu ya. Kalau korupsi bisa KPK, bisa ke kejaksaan dan polisi gitu. Itu artinya berapa yang tidak bisa ditindaklanjuti karena yang kembali ke negara sedikit sekali. Itu adalah menjadi bahan yang harus dievaluasi. Artinya apakah PPATK juga sudah mendapatkan jawabannya? Karena biasanya kan gini, dalam hal penyidik tindak pidana asal menggabungkan dengan TPPU, maka harus dijadikan dalam satu dakwaan dan melaporkan kepada PPATK, gitu ya. Mau itu dengan narkoba dan sebagainya. Artinya PPATK harusnya tahu bahwa dari 183 triliun dan kemudian 3 triliun tadi yang bisa naik ke penyidikan itu berapa, gitu. Terus yang lain kok belum kembali itu bagaimana, gitu. Karena ini kan kalau dari PPATK berarti dari lembaga keuangan. Tadi PPATK mengatakan ini di luar yang cash, ya kan, yang cash yang dan cara-cara lain yang tidak terdeteksi oleh lembaga keuangan yang bisa dideteksi oleh PPATK. Itu. Oke, Pak Nasir, tadi kata Bu Yanti dari 183 ini berapa yang masuk lagi ke negara begitu? Sedikit sekali. Tanggapan Pak Nasir? Ya, terima kasih ya. Jadi pemirsa Kompas TV harus tahu dulu ya, dari 183 triliun tadi itu PPATK melihatnya dari debit dan kredit dari transaksi yang ada. Jadi keluar masuk dari uang yang ada di dalam sebuah rekening. Jadi sehingga jumlahnya memang kelihatan sungguh besar. Dibanding misalnya dalam kasus judi misalnya, kalau kita lihat kan arus transaksi yang dilakukan pelaku judi online itu kan sangat tinggi ya. Dan itu memang karena dinilai dihitung dari mutasi debit kredit. Kemudian dibanding dengan misalnya harta yang dapat disita oleh penyidik. Memang kalau dibandingkan cukup kecil ya, karena memang uang hasil kejahatan itu tidak digunakan secara optimal untuk dilakukan investasi, tapi sebagian besar kan untuk konsumsi, memberi barang-barang mewah ya, ada rumah yang bisa disita, tapi pembelian yang lain-lain banyak yang tidak dapat dikejar oleh penyidik. Jadi seperti itu. Kalau kita melihat kenapa angka dari PPATK besar, tetapi penyidik tidak sebesar itu mampu melakukan penyitaan dari hasil kejahatan yang ada. Itu ya di kasus korupsi, kasus narkoba, masalahnya sama, Mbak. Ya. Oke, korupsi, narkoba, judi online, robot trading. Yang jadi fokus saya juga judi online dan juga robot trading. Ini perputarannya di dalam negeri kah atau justru di luar negeri lebih banyak gitu? Dan itu yang kemudian menjadi kesulitan tersendiri buat pemerintah kita untuk mengembalikan lagi uang ke negara masuk. Iya, jadi kalau untuk judi online itu sebagian itu dananya mengalir ke negara tetangga ya, Kamboja, Thailand, Filipina. Sebagian juga bisa kita bekukan, kita sita ya, atas kerjasama dengan Financial Intelligence Center yang ada di negara-negara tetangga kita. Nah, karena memang untuk melakukan proses penyelidikan itu adalah kewenangan penyidik, sehingga tindak lanjut dari menyita aset-aset yang ada, kewenangannya ada pada penyidik untuk dapat ditindaklanjuti, Mbak.
Oke, Bu Yenti, kalau tadi Ya, didengarkan Pak Natsir bilang ya. kalau untuk judi, robot trading ini banyak keluar dananya ke luar negeri, negara-negara tetangga kita nih. Apakah ini Anda melihatnya jadi kesulitan juga kita untuk mengembalikan dana itu masuk ke pemerintah atau ke kas negara begitu? Sebetulnya kalau melihat posisi PPATK kita sekarang sebentar lagi mudah-mudahan masuk FATF ya Pak Nasir ya. Itu Amin. sebetulnya Terima kerjasama kasih, Bu. internasional itu nggak menyulitkan sebetulnya ya. Hmm. Tetapi Iya. gini, Pak Nasir saya ingin konfirmasi ya, apakah hasil kejahatan dari Jiwasraya dan kemarin itu apa Asabri? Asapri. Nah, Asabri. Asabri itu kan kalau nggak salah saya juga hadir di pengadilannya ya. Ada yang 27 triliun, ada juga yang berapa ya 16 triliun. Nah, itu kemana ya? Yang nyatat siapa? Apakah yang termasuk dicatat tadi kok hanya tidak ada 3 triliun gitu. Jadi saya kepengen tahu yang dirilis oleh PPATK bahwa uang yang masuk negara itu kecil gitu kan. Padahal kita kan mencatat karena gini, percuma juga ya Pak, kita bikin dari PPATK, kemudian proses pengadilan dan kemudian dipidana dan kemudian penyitaan ya perampasan dan dikembalikan ke negara. Nah, kita masih ingat sekali itu di atas 50 triliun ya. 50 triliun. Nah, sekarang katanya hanya 3 triliun. Jadi gimana nih, Pak? Jadi artinya gini, masyarakat kan berhak untuk mengetahui betul kebocoran uang negara itu setelah dilakukan proses pengadilan itu kan dikembalikan kemana. Dan rilis PPATK berkaitan dengan tidak sampai 3 triliun ini bagaimana gitu artinya supaya kita pasti gitu karena ya saya mau browsing lagi karena waktu itu kan judi online 155 triliun kan waktu awal-awal kasus yang begitu besar di polisi kan gini Pak. Saya juga tadi kan disebutkan juga Ismail Bolong memang kita itu mempunyai PR yang sangat besar berkaitan dengan citra dan kepercayaan publik kepada polisi. Nah, karena kalau kita mau bicara pencucian uang, kita bicara bagaimana laporan-laporan yang mencurigakan tadi LHA dari PPATK kepada penegak hukum yang kebagian besar adalah polisi, kalau polisi itu sendiri kemudian tidak bisa dipercaya. Jadi kita masih butuh polisi, kita harus bikin polisi yang bisa dipercaya. Apalagi berkaitan dengan uang yang sangat besar ini. Jadi ini yang mungkin pertanyaannya jadi yang dari kejaksaan, korupsi kejaksaan itu kemana Pak? Maaf Pak Nasir, bukan saya nanya ke Pak Nasir, artinya masuk ke data mana ini gitu ya, yang kembali ke negara. Iya. Oke. Singkat saja Pak Jadi- Nasir, jadi kemana ini duitnya dikembalikan ke warga kah? Soal kasus Jiwasraya, Asabri atau memang kemana? Ke negara. Ya, jadi pertanyaan Bu Yenti ini cukup bagus ya saya kira. Dan memang harus ada konsolidasi dari angka-angka yang berhasil asetnya disita oleh kepolisian, Ya. KPK, BNN, kejaksaan, dan itu kan masing-masing kewenangan dari penegak hukum yang ada. PPATK fungsi utamanya kan hanya menelusuri Ya. hasil aset ataupun uang hasil kejahatan dari pelaku kejahatan. Tidak sampai menyita kan atau melakukan konsolidasi dari hasil kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman penegak hukum. Seperti itu. Jadi memang saya setuju ya dengan Bu Yenti. Harus ada angka komprehensif ya dari seluruh dana ya aset yang berhasil dirampas oleh penegak hukum tadi dikonsolidasikan sehingga masyarakat tahu seberapa besar ya kan dari hasil kejahatan itu bisa disita untuk kemakmuran rakyat. Tapi memang kami tidak bisa menyampaikan karena bukan itu tugas utama kita. Oke, jadi hanya penelusuran saja ya Pak ya. Terima kasih Pak Natsir Konga, Humas dari PPATK dan juga pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Ganarsi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu Bu Yenti dan juga Pak Natsir.